Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Insyaallah, bagaimana kabarnya anak-anak semuanya? Alhamdulillah, baik Pak. Alhamdulillah, insyaallah semangat semuanya ya. Atas nama kemurahan Allah SWT yang telah memberikan banyak kenikmatan kepada kita semuanya, diantaranya adalah nikmat iman, nikmat sehat, nikmat sempat. Marilah kita maksimalkan untuk belajar di tempat atau kelas kita yang tercinta ini. Baiklah, kita melanjutkan materi yang kemarin ya anak-anak ya. Kemarin kan kita sudah sampai bab 8 nih. Sekarang kemarin bab 7 ya anak-anak ya. Sekarang kita masuk bab 8. Nah, Bapak mau tanya, teman-teman semuanya di rumah sudah belajar belum? Sudah Pak. Sudah? Insya Allah harapan Bapak di rumah sudah belajar, sehingga saat kita lakukan pembelajaran di kelas ini semuanya sudah mudah untuk memahaminya ya. Baiklah anak-anak, kita masuk pada subbab pertama tentang pengertian iman. Sudah pada hafal belum pengertian iman? Sudah. Insya Allah baik. Jadi untuk pengertian iman itu dibagi menjadi dua ya anak-anak ya. Yang pertama secara etimologi, yang kedua secara terminologi. Secara etimologi sendiri, rukun artinya adalah dasar atau pondasi, dan iman artinya adalah percaya dan yakin. Kemudian rukun iman apabila dijadikan satu maka akan menjadikan istilah atau etimologi yang mempunyai pengertian, yaitu dasar kepercayaan umat Islam. Yang namanya dasar itu adalah sebagai pondasi ya, supaya kokoh bangunan tersebut. Maka setiap umat muslim wajib untuk meyakini adanya rukun iman ini ya. Nah, rukun iman harus kita percayai dalam hati, diucapkan dengan lisan, dan dibuktikan dengan perbuatan, seperti yang dijelaskan dalam hadis Ibnu Majah yang berbunyi al-imanu ma'rifatan bil qabli wa walun bil lisani wa amalan yal arkan, yang artinya adalah iman adalah mengetahui dengan hati, mengucapkan dengan lisan, dan mengabarkan dengan anggota badan kita ini. Diriwayatkan oleh Ibnu Majah. Nah, maka dari itu apabila setiap waktu yang kita gunakan itu mengandung iman, itu akan bernilai ibadah dan mendapatkan pahala dari Allah SWT. Baik anak-anak, kita masuk pada subbab selanjutnya tentang rukun iman yang dibagi menjadi 6. Tentunya anak-anak sudah hafal semuanya ya. Yang pertama ada iman kepada Allah, iman kepada malaikat, iman kepada kitab Allah, iman kepada nabi dan rasul, iman kepada hari kiamat, dan yang terakhir iman kepada qada dan qadar. Betul sekali. Nah, kita jelaskan satu persatu, dimulai dari iman kepada Allah ya. Iman kepada Allah adalah rukun iman yang pertama. Beriman berarti percaya bahwa Allah itu ada. Percaya bahwa Allah lah yang menciptakan seluruh alam semesta ini. Percaya bahwa Allah yang mengetahui segalanya, maha melihat segalanya, maha mendengar semuanya, maha mengetahui apa yang kita tidak ketahui. Nah, kemudian anak-anak, adapun beberapa cara untuk beriman kepada Allah. Yang pertama, meyakini bahwa Allah yang mencipta, menguasai, dan mengatur alam semesta ini. Yang kedua, mengimani nama dan sifat Allah yang mulia. Yang ketiga, menjalankan perintahnya dan menjauhi larangannya. Itu. Kemudian kita masuk pada rukun iman yang kedua, yakni iman kepada malaikat. Nah, iman kepada malaikat itu sebenarnya banyak sekali, namun yang harus kita ketahui yang masuk ke dalam bahan pembelajaran dan wajib kita ketahui itu ada 11. Sudah pada hafal kan? Sudah dong. Kita pintar kan anak-anak Bapak ini. Nah, diantaranya 11 malaikat yang harus kita ketahui adalah malaikat Jibril, yang tugasnya menyampaikan wahyu.
Ada malaikat Mikail yang tugasnya memberi rezeki. Yang ketiga ada malaikat Israfil yang mempunyai tugas mencabut nyawa. Yang keempat ada Israfil yang tugasnya adalah meniup trompet sangkakala, tanda akan adanya hari kiamat. Yang kelima ada Raqib yang mempunyai tugas untuk mencatat amal baik. Yang di sini. Dan yang ketujuh ada Atid yang mencatat amal buruk. Yang 8 ada Munkar yang bertugas untuk menanya orang di dalam kubur. Nakir pun juga menanyai orang di dalam kubur. Nah, yang ke-10 ada Ridwan. Ridwan itu tugasnya mencatat atau mempunyai tugas untuk menjaga pintu surga. Pintu surga yang menjaga malaikat Ridwan, dan pintu neraka yang menjaga malaikat Malik. Betul. Kemudian yang ketiga ada iman kepada kitab Allah. Kitab Allah itu apa? Nah, kitab Allah adalah Al-Quran yang diturunkan kepada Rasulullah SAW. Allah menurunkan kitab-kitab kepada Nabi dan Rasul sebagai petunjuk manusia hidup di dunia ini. Kitab yang diturunkan ada 4 macam, dan itu secara berturut-turut yang sesuai dengan zamannya, sehingga ditutup oleh Rasulullah Muhammad SAW untuk umat hingga akhir zaman. Nah, apa saja kitab yang telah diturunkan oleh Allah? Yang pertama ada Taurat, diturunkan kepada Nabi Musa. Yang kedua ada Zabur, diturunkan kepada Daud. Yang ketiga Injil, diturunkan kepada Nabi Isa. Dan yang keempat Al-Quran, diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Nah, adapun cara-cara untuk beriman kepada kitab Allah ya anak-anak. Yang pertama adalah mempercayai adanya 4 kitab Allah yang telah disebutkan tadi. Yang kedua meyakini bahwa Al-Quran itu dijadikan pedoman hidup. Yang ketiga memahami dan mengamalkan dari isi Al-Quran itu sendiri. Kita masuk ada poin keempat, iman kepada Rasul Allah. Siapa Rasul Allah? Yang terakhir, betul, Nabi Muhammad SAW. Nah, beriman kepada Rasul Allah berarti harus meyakini dan percaya beberapa hal berikut ini. Yang pertama ini adalah Nabi dan Rasul adalah utusan Allah. Yang kedua, Rasul membimbing manusia ke jalan yang benar. Ajaran yang paling benar adalah Islam. Islam adalah ajaran yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW, harus kita yakini. Kemudian Nabi Muhammad SAW adalah Rasul yang terakhir. Tidak ada Rasul setelah Nabi Muhammad. Dan jumlah Nabi dan Rasul yang wajib kita ketahui ada 25 orang. Benar, banyak banget Nabi dan Rasul itu. Namun hanya 25 yang wajib kita ketahui. Baik, anak-anak, kita masuk ke nomor 5 ya, yaitu tentang iman kepada hari kiamat. Hari kiamat itu kita harus meyakini bahwa itu akan terjadi. Hanya Allah yang mengetahui kapan terjadinya hari kiamat. Hari kiamat adalah berakhirnya semua kehidupan, semua makhluk akan mati, dan hanya Allah lah yang hidup, yang maha menciptakan, maha mematikan, maha segalanya. Kita juga harus meyakini bahwa semua amal yang telah kita perbuat di dunia ini akan dipertanggungjawabkan kelak di akhirat nanti. Gitu. Yang keenam, kita iman kepada takdir atau qada dan qadar. Ini adalah rukun iman yang terakhir ya. Takdir ini berarti ketentuan Allah. Kita harus meyakini dengan sepenuh hati dengan adanya ketentuan Allah yang berlaku bagi semua makhluk hidup. Yang pertama ada qada. Qada adalah ketentuan Allah tentang makhluknya sebelum dilahirkan di dunia hingga ia meninggal. Yang kedua ada qadar. Qadar adalah perwujudan ketetapan Allah tentang makhluknya yang telah, yang sedang, dan yang akan terjadi. Itu sudah dalam kuasaan Allah Subhanahu wa taala. Itu ada 6 rukun iman yang harus kita ketahui dan harus kita imani. Maka dari itu, dengan mengimani iman, kita akan mendapatkan hikmah, diantaranya menambah ketaatan kita kepada Allah, bahwa kita adalah hamba, kita menyembah Allah. Yang kedua, kita mendapatkan bimbingan dan keberkahan. Yang ketiga, kita diampuni dosanya oleh Allah, insya Allah. Yang keempat, mendapatkan pahala dan ridha dari Allah SWT. Kemudian selalu menambah rasa syukur yang ada di dalam diri hati kita. Kita senantiasa selalu bersyukur atas apa yang kita dapat. Yang terakhir, kita mendapatkan keberkahan hidup, baik hidup di dunia maupun di akhirat. Nah, mungkin dari Bapak sekian yang bisa Bapak sampaikan.
Bapak akan memberikan tugas kepada kalian ya untuk dikerjakan. Nah, mohon maaf untuk setelah ini Bapak akan ada kegiatan rapat. Mohon untuk Bapak untuk izin dahulu dan kalian tetap teratur di kelas dan mengerjakan tugas yang Bapak berikan dengan sebaik mungkin ya. Nah, tugasnya kalian membuka LKS halaman 14, dikerjakan dari pilihan ganda hingga esai. Nah, baiklah, karena waktu Bapak rapat jam 9 dan ini 5 menit lagi akan dimulai, Bapak mau untuk izin dulu ya. Ya, Bapak akhiri dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.